Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma ma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, sambil menunggu waktu pagi dan sambil rehat sejenak, kita insyaallah taala akan membahas hal yang bermanfaat dari hal-hal yang mungkin perlu kita ulangi dan juga kita ilmui. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah berada pada tanggal ke-29 daripada rangkaian hari di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang telah banyak beribadah, berinfak dan bersedekah, kemudian hati mereka merasa takut jangan-jangan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi mereka meyakini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di kesempatan kali ini kita akan mengulang-ulang dan memastikan bahwa kita bisa memahami, kemudian menghitung dan juga mengeluarkan zakat harta dan juga zakat fitri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat ini adalah rukun daripada rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat ini adalah rukun daripada rukun Islam yang ketiga. Dan dalilnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab dan juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan yang demikian telah mafhum bagi kita. Demikian juga zakat dan salat itu disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih 28 kali secara bergandengan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, menunjukkan tentang pentingnya zakat. Dan zakat ini merupakan salah satu perangkat di dalam Islam sebagai hal yang bisa menjamin mereka yang termarginalkan secara ekonomi daripada kalangan fakir dan miskin, atau mereka mustahik zakat yang lainnya yang disebutkan di dalam surah At-Taubah daripada 8 golongan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam sejatinya bahwa hal yang bagus untuk dilakukan itu adalah merencanakan keuangan. Merencanakan keuangan di sini dalam artian bahwa dia juga memasukkan hal-hal yang sifatnya ibadah dalam tujuan keuangan. Ini telah beberapa kali kita tekankan bahwa tujuan keuangan bagi seorang muslim tidak hanya misalkan memiliki berbagai macam kemewahan dunia atau kemudahan atau aset, mobil, rumah, kemudian bisa membiayai keluarga, memuliakan anak, dan juga layanan kesehatan serta yang lain-lainnya. Tapi salah satu tujuan keuangan, perencanaan keuangan di dalam Islam adalah bahwa dia merencanakan bagaimana dia juga bisa beribadah dengan hartanya. Contohnya misalkan dia bisa ikut untuk melakukan ibadah korban setiap tahunnya, dia bisa umrah misalkan, dia bisa mengeluarkan zakat, dan dia bisa melaksanakan haji. Ini dimasukkan dalam rencana keuangan yang dia canangkan. Kemudian dia niatkan dan dia lakukan hal-hal yang menjadi jalan-jalan halal untuk mencari harta. Nah, kita lanjut pada tentang pembahasan zakat harta. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, zakat itu ada 5 sebagaimana yang kita ketahui. Yang pertama adalah zakat athman, zakat an-naqdain, zakat emas dan perak. Disebut juga dengan zakat mal. Yang kedua adalah zakat az-zurur wa thimar, zakat pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah zakat al-bahaim, zakat peternakan. Dan yang berikutnya itu adalah zakat at-tijarah, zakat perdagangan. Dan yang berikutnya terakhir itu adalah zakat rikas dan rikas, zakat harta temuan dan juga mineral tambang. Nah, yang kita bahas, fokuskan hari ini adalah tentang zakat harta. Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, demikian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Demikian juga daripada Amr bin Shu'aib dari bapaknya, daripada kakeknya, Rasulullah SAW menyatakan tidak ada zakat pada emas sampai mencapai 20 mithqalan,
20 dinaran, 20 dinar atau 20 mithqal. 20 dinar dan 20 mithqal itu sama dengan 85 gram emas. Dengan hitungan bahwa satu keping dinar itu adalah 4/4 gram. Yang berbeda pendapat adalah apakah basis gramasinya itu adalah karat 24, apakah 21. Ya, sebagian para ulama contohnya misalkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa yang dimaksud adalah az-zahabul khalis, emas yang murni. Yang dimaksud adalah 24 karat. Adapun ulama yang lain menyatakan bahwa berdasarkan temuan di beberapa temuan dinar di zaman Rasulullah SAW dan kekhalifahan itu adalah 21 karat. Jadi di sini ada berbeda pendapat. Sebagian para ulama menyatakan karatnya itu adalah 24 basisnya, dan sebagian menyebutkan basisnya itu adalah 21. Apakah implikasinya? Implikasinya adalah jikalau seseorang mempunyai simpanan uang, deposit uang. Jadi zakat harta itu meliputi emas, perak, dan mata uang. Tinggal nanti apakah uang itu analoginya ke nilai, konversinya nilainya ke emas ataukah ke perak. Nah, kalau ke emas tadi ada dua pendapat. Apakah berapa tadi? 24 ataukah 21? Katakanlah kalau gramasinya adalah 24 dikali 85 gram emas, saat ini harga emas kalau kita lihat itu kurang lebih 3 juta atau tepatnya kurang lebih 2.990.000 sekian. Maka katakanlah kita bulatkan 3 juta, berarti dikali 85 kurang lebih 255 juta. Itu adalah nisabnya atau batas minimalnya. Akan tetapi jikalau patokan yang digunakan, terutama ketika seseorang uang dikonversi ke emas, bukan simpanan fisik emasnya, maka kalau yang dijadikan patokan gramasinya adalah 21, anggaplah katakanlah 21, anggaplah katakanlah 2 juta misalkan saja. Maka katakanlah 2 juta kali 85 gram emas kurang lebih 170-an juta, itu adalah nisabnya. Nah, kemudian pada mata uang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana disebutkan bahwa hadis-hadis, contohnya misalkan hadis Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, bahwa perak itu tidaklah dikeluarkan zakat kecuali mencapai 200 dirham. 200 dirham. 1 dirham itu adalah 2,97,5 gram atau totalnya kurang lebih 595 gram. Seperti itu. 595 gram. Kalau kita lihat misalkan harga gram saat ini kurang lebih 55.500, kemudian dikali 595, maka katakanlah kurang lebih 33 juta itu sudah wajib zakat. Masalahnya adalah apakah deposit mata uang kita konversi ke emas ataukah konversi ke perak. Misalkan seseorang konversi ke emas, berarti dia tidak mengeluarkan zakat kecuali jikalau mencapai tadi kurang lebih ya senilai 24 atau 21 gram emas. Kalau dia konversi ke perak, maka tadi standarnya lebih rendah, kurang lebih 33 jutaan saat ini. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagi ulama yang menyatakan bahwa konversinya ke emas, mereka berpendapat bahwa uang kartal saat ini, fiat money yang saat ini kita pegang, itu sejatinya dulu hanyalah surat utang terhadap titipan emas. Karena historinya demikian, maka mata uang analogi konversi nilainya ke emas. Dan sebagian menyatakan, menguatkan contohnya Syekh Utsaimin dan banyak lembaga zakat di dunia, bahwa konversi deposit emas itu ke perak supaya lebih optimal pengumpulan zakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi syarat yang pertama itu adalah haul. Kita pastikan adalah haul. Dan haul di sini, catatan yang ditekankan oleh para ulama adalah az-ziyadatu 'alal hajah al-asliyah.
surplus daripada kebutuhan rutin bulanan. Jadi kalau kita punya penghasilan, kita punya harta, kita punya profit, kita punya dividen, kita punya yang lain-lainnya, royalti misalkan, maka dikumpulkan kemudian sampai daripada nisab, dan itu kemudian syarat yang kedua adalah haul. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan yang lainnya bahwa tidak ada kewajiban zakat sampai telah berlalu 1 tahun. Hala alaihil haulan, di antara 2 tahun, maksudnya lengkap 1 tahun genap. Dan yang dimaksud adalah kalender Hijriyah. Yang dimaksud adalah kalender Hijriyah dikeluarkan 2,5. Adapun misalkan seseorang kerepotan memakai kalender Hijrah karena tidak familiar lagi, maka yang dikeluarkan bukan 2,5, tetapi secara matematis yang dikeluarkan adalah 2,577, seperti itu. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kita bahas adalah hal yang menjadi banyak pembicaraan para ulama tentang apa yang disebut dengan mal al-mustafad, harta yang didapatkan di tengah masa nisab. Kita tahu bahwa zaman dulu itu sederhana pendapatan. Kemudian rata-rata mereka kumpulkan uang tadi kemudian dikunci sebagai simpanan supaya setiap tahun bisa mengeluarkan zakat. Akan tetapi konteks saat ini berbeda. Kebanyakan orang mendapatkan harta dari sudut gaji. Setiap bulan dapat gaji. Nah, di dalam Islam ada yang disebut dengan mal al-mustafad, harta yang didapatkan sebagai tambahan di luar daripada nisab yang sudah dia sisihkan. Di luar daripada nisab yang dia sudah sisihkan. Harta mustafad itu meliputi semua jenis harta yang dia dapatkan di tengah nisab. Baik itu gaji misalkan, baik itu bonus, baik itu apa atau hibah, baik itu warisan atau yang semacamnya. Nah, menurut pendapat mazhab al-Imam Abu Hanifah, mal al-mustafad, contohnya misalkan kita sudah deposit 85 gram emas. Ya, itu sudah kita keluarkan zakat. Kemudian di tengah haul kita mendapatkan tambahan harta yang kita bisa sisihkan kembali. Seperti itu. Nah, menurut mazhab al-Imam Abu Hanifah, bahwa harta yang didapatkan di tengah nisab, baik sama jenisnya maupun tidak, maka diakumulasikan dengan deposit yang sudah ada. Contohnya misalkan kita punya 85 gram emas, kemudian di tengah jalan, di tengah nisab, kita dapat tambahan lagi 5 gram emas, sama jenisnya, otomatis akumulasi. Dan yang baru didapatkan tadi tidak menghitung haul baru, tidak menghitung tanggal baru lagi. Dia mengikuti haul yang lama yang sudah kita depositkan. Seperti itu. Baik itu sama, misalkan emas, atau itu beda. Contohnya misalkan emas kita sudah sampai haul, kemudian pada bulan ke-5 kita dapat perak misalkan 100 gram, itu kan beda. Nah, ini juga kata Imam Abu Hanifah tetap diakumulasikan. Adapun juga pendapat yang lain, contohnya misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i, maka mal al-mustafad tadi hanya bisa disatukan, diakumulasikan, ditotalkan jikalau sama jenisnya. Tapi kalau beda, misalkan deposit kita uang, kemudian di tengah jalan, di tengah nisab kita dapat emas. Nah, emas tadi dibedakan hitungan haulnya. Demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan maslahat adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Jikalau masih harta, emas, perak, mata uang, diakumulasikan dan ditotalkan setelah awal menyentuh nisab, yang datang belakangan sebagai tambahan tidak pakai haul baru. Tidak pakai haul baru, tetap pakai haul yang lama. Wallahu taala alam bisawab. Dan telah kita bahas bahwa jikalau mix misalkan deposit dia ada emas, ada juga dalam bentuk perak misalkan, sebagian dalam bentuk mata uang,
maka semuanya dikumpulkan dengan patokan emas. Dengan patokan emas, kalau mencapai 1 kali nisab dan telah berlalu haul, maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. Wallahu taala alam bisawab. Nah, masuk dalam istilah mal mustafad, harta yang didapatkan secara berkala atau juga tentatif, itu adalah gaji, ya gajian. Maka ini kan menjadi diskursus dan bahkan perdebatan yang sengit di kalangan para ulama. Sebagaimana kita ketahui, yang baku, yang mapan, yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, yang itu telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Demikian juga disepakati 4 mazhab adalah bahwa harta tidaklah dizakati kecuali apa tadi? Adanya nisab. Yang kedua apa tadi? Haul. Nah, muncul masalah bagaimana dengan gaji. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, gaji mungkin tidak umum di zaman dulu. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada gaji. Kemudian di zaman kekhalifahan mulai ada kompensasi atas pekerjaan seseorang yang mengabdi dan menyisihkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menjalankan roda pemerintahan kekhalifahan saat itu. Mulai dikenallah. Maka kemudian di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan setiap gaji dipotong zakat. Setiap gaji dipotong zakat. Ini kemudian memunculkan diskusi di kalangan para ulama, apakah dalam konteks kekinian ada yang disebut dengan zakat atas gaji. Kalau dalam terminologi Indonesia, apakah ada yang disebut dengan zakat apa tadi? Profesi. Kalau dalam istilah bahasa Arab, zakat atas gaji. Nah, diterjemahkan entah kenapa ke Indonesia menjadi zakat apa tadi? Profesi. Nah, ini bermula ketika diadakan beberapa kali muktamar tentang zakat. Di sana di antara para ulama mengemukakan pendapatnya. Contohnya misalkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Zakah, beliau menyatakan bahwa jikalau petani saja dengan hasil bersih panen gabah 650-an kilo, dia wajib zakat saat dia panen langsung tanpa menunggu haul, maka apalagi mereka kalangan profesional yang mempunyai gaji. Ini juga disebutkan oleh ulama yang lain yang dikenal dengan nama Mustafa Az-Zarqa, dan juga dikuatkan oleh salah seorang ulama yang lain yang bernama Ali As-Salus, bahwa ada yang dimaksud dengan zakat atas gaji. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini ada dua kubu. Ada yang menyatakan enggak ada sama sekali zakat profesi. Tidak ada sama sekali zakat atas gaji, yang ada hanyalah dengan skema zakat harta. Ada juga yang menyatakan ada yang dimaksud dengan zakat profesi dan ada yang dimaksud dengan zakat atas gaji. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat adalah perdebatan yang tidak terlalu signifikan. Kalau kita bisa tarik benang merahnya. Maksudnya begini, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebanyakan para ulama, contohnya sebagaimana ditegaskan oleh Dar Ifta yang ada di Saudi, kemudian Dar Ifta yang ada di Mesir, Dewan Fatwa di Mesir, Dewan Fatwa di Saudi, demikian juga ditegaskan oleh Syekh bin Baz dan juga ditegaskan oleh Syekh Utsaimin, bahwa kalaupun ada zakat atas profesi, tetap menjaga dua hal. Apa itu? Haul dan nisab. Yang kontroversi dan ditolak oleh para ulama adalah ketika ditetapkan zakat profesi tanpa memperhatikan ketentuan apa tadi? Haul dan nisab. Seperti itu. Contohnya misalkan ditanya kepada Syekh bin Baz, wahai Syekh bin Baz, bagaimana dengan zakat profesi? Kata Syekh bin Baz, kalian terima gaji kalian, kemudian kalian gunakan untuk kebutuhan kalian, kebutuhan rutin bulanan, yang tersisa disimpan. Kalian lihat yang kalian sisihkan tadi 1 tahun, kalau cukup nisab maka dikeluarkan pada bulan yang tahun setelahnya zakat. Ya, dengan ketentuan telah sampai nisab dan haul.
Kemudian kalaupun itu terus sampai, tidak masalah kalian jadikan pada tahun berikutnya di setiap bulan. Dengan catatan itu adalah setiap bulan ketemu haulnya. Seperti itu. Kemudian hal yang serupa juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin, bahwa jikalau seseorang menerima gaji, dia lihat berapa kebutuhan dia rutin bulanan dengan standar yang sedang, seperti itu. Kemudian sisanya dia sisihkan. Kemudian dia lihat ketika sisanya tadi telah mencapai nisab, langsung dia keluarkan. Itu adalah didahulukan 1 tahun atau ditunggu dulu 1 haul, berarti tahun berikutnya, maka dia keluarkan di setiap bulannya daripada selisihnya. Atau kalaupun dia tidak mau rumit dan ribet, dia tinggal hitung misalkan. Contohnya misalkan setiap bulan gaji dia 20 juta, dia sisihkan 5 juta, ya kan? 5 juta dikali 12 berarti 60 juta. Apakah sampai nisab jamaah 20 juta? Kalau emas 24 sampai enggak? Belum, ya. Kalau emas 21 karat sampai enggak? Enggak juga. Kalau standarnya nisab perak sampai enggak? Sampai. Berarti dia keluarkan 2,5% dari 5 juta tadi. Dari 5 juta tadi. Itu sikap kehati-hatian. Setiap bulan dari 5 juta dia keluarkan. Nanti kalau dia deposit, itu dia berlakukan baru lagi. Ini kalau mau betul hati-hati dan antisipasi. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian seharusnya. Kalau ini kita tarik ke konteks di Indonesia penerapannya, ya sebagaimana kita ketahui bahwa kalau saya amati fatwa-fatwa MUI itu biasanya terlambat menyikapi satu hal. Maksudnya begini, fatwa MUI itu biasanya adalah analisis terhadap dewan-dewan fatwa global. Contohnya misalkan Saudi sudah mengeluarkan fatwa, contohnya misalkan dewan fatwa di Mesir telah mengeluarkan fatwa, negara-negara yang lain, baru kemudian MUI mengambil semacam kajian daripada fatwa-fatwa tadi dan merumuskan fatwa khusus di Indonesia yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi lokal Indonesia. Seperti itu. Itu yang saya amati. Dan pada kebanyakan kasus itu Dewan Fatwa Mesir lebih dijadikan rujukan. Kalau saya lihat ya, kebanyakan lebih condong ke sana. Tapi uniknya di sini, Dewan Fatwa Mesir itu mensyaratkan mereka mewajibkan zakat profesi, tetapi dengan tetap ada ketentuan adanya nisab tanpa haul, ya, adanya nisab, dan juga itu ya tanpa nisab tanpa haul maksudnya, akan tetapi dengan catatan bahwa hal yang demikian di atas hajat al-asliyah, kebutuhan pokok minimum layak setiap bulan. Seperti itu. Nah, kalau kita ini tarik ke praktik di Indonesia, kalau kita lihat saat ini di Indonesia prakteknya adalah yang dijadikan patokan adalah emas. Yang dijadikan patokan adalah emas, nisabnya kemarin itu saya lihat dari 24, 21 misalkan, itu kan ikhtilaf ulama hanya 2 gramasinya. Tapi di Indonesia ada istilah baru, gramasinya berapa kemarin itu? 14. Ya, bukan gramasi, karat maksudnya ya. Karat 14 karat maksudnya. Kurang lebih 58% kandungannya. 58% kandungannya. Jikalau itu secara bruto misalkan kotor itu telah mencapai 1 tahun, maka otomatis dikeluarkan zakat tanpa perlu melihat bagaimana pengeluarannya. Jadi langsung dipotong secara otomatis. Kalau dia adalah ASN, TNI, Polri atau ASN, atau dia perusahaan yang telah menerapkan zakat profesi. Jadi dipotong 0,5%, kemudian di situ ada surat edaran dari Basnas
Iya, maksudnya ini adalah ketentuan Basnas ya. Saya belum membaca tentang karat 14 tadi dari MUI. Dari Basnas, Dewan Pertimbangan Syariah Basnas ditetapkan 14 karat, kemudian langsung dipotong otomatis kalau gaji seseorang mencapai 7,6 juta, dipotong 2,5%. 7,6 juta, berarti berapa itu? 2,5% dari 7,6 berapa ya? 7,6. Berapa jemaah? Iya. 7,6. 190 ya. Ya, kurang lebih 200 juta lah. Kalau zakatnya kena PPN misalkan ya. Enggak, ini cuma canda jemaah. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipotong 190 kalau seseorang punya gaji 7,6 secara otomatis tanpa melihat apa tadi? Berapa hutangnya, kemudian berapa kebutuhannya. 200.000 tidak terasa. Tapi bagi mereka yang punya gaji segitu, itu sangat terasa, begitu ya. 7,6 itu masih PTKP atau sudah? Enggak. Penghasilan bebas pajak atau sudah kena pajak? Masuk ya? Berapa kalau itunya? Berarti 5% ya? Atau berapa PPh-nya? Ya. Jadi yang pertama otomatisnya ada dua berarti. Yang pertama adalah PPh, yang kedua adalah apa tadi? Zakat. Kecuali kalau dia mau mengusahakan potongan zakat tadi direkomendasikan dijadikan bukti untuk potongan apa namanya tadi? PPh dia. Potongan PPh. Tapi kalau dia tidak melakukan yang demikian, berarti dia dipotong yang pertama katakanlah 5%, kemudian yang kedua apa namanya tadi? 2,5%. Berarti total yang dipotong adalah 7,5%. Kalau gajinya misalkan 50 juta, ya berarti katakanlah misalkan PPh-nya 30 berapa persen kalau 50 juta itu? 35%. Tambah lagi 2,5%. Lumayan. Nah, intinya demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lihat dan bandingkan tentang standar hidup layak, misalkan kalau kita lihat Kementerian Sosial dan BPS ya, itu kan telah mengeluarkan desil, semacam patokan seseorang kapan disebut miskin, kapan enggak ya. Berapa patokan miskin di Indonesia hariannya? Berapa di situ ya? 20.000 satu jiwa berarti ya. Katakanlah satu keluarga 3 anak, berarti kalau penghasilan atau pengeluarannya kurang daripada 100.000, berarti dia miskin, ya kan? Kalau di atas itu kalau nggak miskin apa istilahnya Pak? Kalau di atas miskin mungkin ada istilah yang lain. Tetapi kemudian ada standar yang lain biasanya. Setiap pemerintah itu biasanya di daerah itu mengeluarkan standar hidup layak. Standar hidup layak Balikpapan misalkan tahun lalu saya baca itu 9,6. Kalau keluarga kecil, pasangan suami istri 2 anak itu layaknya 2 atau 3 anak layaknya penghasilannya 9,6. Kalau 7,6 saja dipotong otomatis pajak, dipotong otomatis zakat tanpa mengusahakan potongan PPh, berarti sebetulnya apakah orang yang dipotong ini ridho, senang, atau dia merasa apa ya? Ya seperti itulah. Kira-kira apa jawabannya jemaah? Mungkin dia akan merasa, waduh, ini beban lagi di tengah kondisi ekonomi saat ini, begitu ya. Nah, jemaah rahmat Allah SWT, maka yang tepat harusnya kita rekomendasikan dan suarakan bahwa Basnas harus melihat lagi patokan yang
diterapkan secara otomatis kemudian tanpa melihat kebutuhan bulanan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang juga penting untuk kita ketahui adalah tentang zakat perdagangan. Misalkan kita tahu bagaimana ketentuannya, bahwa dia melihat modal dia jikalau itu telah sampai nisab. Kemudian juga kalau tidak sampai nisab, dia lihat ketika pengembangannya telah menyentuh nisab, itu ditulis tanggal 1. Kemudian ketika akan mengeluarkan, dia lihat cash yang ada di tangan, kemudian stok yang ada, ditambah dipotong daripada hutang, dipotong daripada tagihan yang jatuh tempo. Wallahu taala alam bishawab. Nah, kebanyakan para ulama memang menetapkan zakat perdagangan dengan beberapa hadis. Contohnya misalkan Rasulullah SAW menetapkan zakat atas setiap komoditas yang diniatkan untuk diperdagangkan. Kemudian beberapa praktik para sahabat. Akan tetapi yang unik di sini saya lihat adalah Syekh Al-Albani, beliau segelintir di antara para ulama, sedikit maksudnya di antara para ulama yang menyatakan tidak ada zakat perdagangan. Yang ada tetap zakat harta. Yang ada tetap zakat harta, maka zakat perdagangan itu tidak ada, kata Syekh Al-Albani, karena menurut penelitian beliau hadis-hadisnya lemah seperti itu, sehingga beliau menyatakan bahwa profit yang ada itu ditambahkan dengan deposit yang ada sebagai definisi harta mustafad, harta yang ditambahkan dan diakumulasikan pada deposit yang telah dia bisa kumpulkan. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian hal yang lain jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi misalkan tentang zakat properti. Yang pertama, tidak ada wajib zakat pada properti. Ini telah kita sampaikan beberapa kali, kecuali properti yang sifatnya memang untuk didiami. Ya, jadi misalkan dia rumah untuk didiami, kendaraan untuk ditunggangi, dipakai, maka yang demikian tidak ada zakat, kata para ulama. Kecuali pendapat Al-Imam Malik bahwa rumah yang ditempati, aset yang dimiliki dan kendaraan yang dipakai itu memakai basis hitungan 1 kali kepemilikan. Jadi misalkan beli rumah, ya 1 kali kepemilikan, kata Imam Malik. Mau dijual kah, mau didiami kah, mau langsung atau nanti nunggu ada uangnya, dizakati berapa tadi? 1 kali kepemilikan. 1 kali kepemilikan. Kemudian seseorang yang memang pedagang rumah atau pedagang tanah, kan tadi tinggal ada 2. Kalau mayoritas para ulama berarti ada zakat perdagangan pada properti. Kalau pendapat Syekh Albani, cukup profitnya ditambahkan pada deposit yang ada dan dia keluarkan. Yang lebih hati-hati adalah tetap memakai skema zakat perdagangan. Nah, kalau masalahnya adalah ketika seseorang punya rumah untuk didiami, tadi kan nggak ada zakat. Mayoritas para ulama, hampir semua para ulama pendapat demikian. Kecuali Imam Malik berapa tadi? 1 kali kepemilikan. Di tengah jalan orang ini berubah pikiran. Awalnya didiami, tapi di tengah jalan dia butuh uang, sehingga niatnya berubah akan dijual. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya misalkan para ulama yang menetapkan zakat perdagangan, karena umumnya rumah ini di atas nisab. Umumnya kan rumah itu di atas nisab ya. Kalau nisab berapa tadi? Katakanlah maksimal 24 karat ya kan, 250-an juta. Nah, rumah rata-rata kan di atas 250 juta. Maka mereka berpendapat, termasuk juga Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dikeluarkan zakatnya, baik laku ataupun lakunya tertunda. Diniatkan, diiklankan, nah sudah jadi komoditas dagang berarti. Terlepas daripada dia awalnya didiami, kemudian berubah niat. Kalau langsung laku tidak ada masalah, tapi masalahnya kalau lama tidak laku-laku ya. Sampai spanduknya sudah diganti lagi, aduh rusak lagi ya kan, ganti lagi. Katakanlah 5 tahun nggak laku, harga rumahnya 1 M misalkan Pak, 1 M, maka dia keluarkan 2,5 juta.
Seperti itu. 5 tahun berapa itu ya? 5 tahun berarti 12,5 juta, masih sedikit sih, ya kan? Tapi kalau 10 tahun atau kalau rumahnya 3M misalkan atau yang semacamnya, tentu sebagian orang merasa berat. Walaupun ini bisa diakumulasi ketika sold out dan terjual, baru dia keluarkan zakatnya. Dan yang lebih maslahat dan lebih menenangkan mudah sebetulnya, 1 kali kepemilikan, ketika dia jual nggak laku-laku, walaupun 5 atau 10 tahun pas laku, dia keluarkan hanya 1 kali. Tapi kalau mau juga keluar dari semua perbedaan pendapat, ingin sangat hati-hati, ya dihitung tadi. Sejak dia iklankan, sejak dia niatkan. Demikian jemaah rahmat Allah SWT. Adapun hasil sewa, misalkan kalau itu rumah, kalau itu kendaraan, atau hasil tanam panen, jikalau itu tanah, jikalau tidak mencapai nisab, maka masuk dalam skema zakat pertambahan nisab harta dengan yang disebut dengan zakat mustafad tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam, ini mungkin jamaah yang disebutkan oleh para ulama daripada zakat apa tadi, harta. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan jamaah, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Bagaimana kalau ternyata ada orang yang meniatkan untuk tidak jadi umroh, tapi itu niatnya berbeda. Dia memberikan banyak barang sehingga dia tidak niatkan untuk zakat, sehingga dia tidak dapat umroh. Iya. Ada berapa tadi ya? Ada 4. Ya, nanti diingatkan, takutnya saya kelewatan karena ngantuk gitu. Ya, yang pertama dulu apa tadi? Nah, lupa lagi. Hutang. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hutang itu menjadi pengurang daripada kewajiban zakat jikalau telah jatuh tempo. Dan hutang yang dimaksud adalah hutang yang memang menjadi kebutuhan dia. Contoh misalkan seseorang dia kredit rumah, ya kan? Dan itu adalah rumah pertama dia. Tipenya juga ya sedang atau sederhana. Tiap bulan dia mencicil. Maka hutang jenis ini mengurangi nilai daripada nisab dia. Kemudian kita lanjut. Hutang investatif. Contohnya, seseorang sudah punya rumah, ya kan? Tapi dia pengen akumulasi aset gitu ya, sebagai buffer investasi dia. Investasi itu kan ada yang sifatnya fisikal, contohnya misalkan properti, dan ada yang sifatnya digital. Nah, dia pengen ada aset investasi properti juga. Tapi yang dia lakukan contohnya misalkan rumah kedua, ketiga, atau rumah mewah, atau tanah yang luas misalkan, maka kata para ulama hutang investatif itu adalah tambahan beban di luar yang dia tanggung, maka yang demikian tidak mengurangi daripada nisab tadi. Kalau itu bisa mengurangi, Masya Allah, nggak ada orang kaya yang zakat. Sebab orang kaya itu uang yang disuruh kerja, bukan dia, kan begitu ya. Makanya orang kaya itu kalau dia nggak paham tentang finansial, dia terjebak pada aset-aset yang non liquid. Harusnya kan dibagi, sebagian liquid, sebagian tidak liquid, gitu ya.
Maksudnya non liquid adalah sulit untuk dia cairkan dan uangkan. Nah, orang kaya biasanya hanya menyisakan sedikit tabungan, hanya menyisakan sedikit cash. Uangnya disuruh bekerja. Jadi yang bekerja keras uangnya, orangnya jalan-jalan, begitu ya uangnya. Nah, beda dengan orang yang mindsetnya berbeda. Yang bekerja tenaganya, tapi uangnya ditabung, diam. Sampai uangnya bingung mungkin. Lah saya kok rebahan saja, begitu ya, nggak bekerja. Nah, kembali jamaah rahmat Allah SWT, maka hutang investatif kata para ulama itu tidak menjadi faktor pengurang daripada nisab zakat. Adapun hutang kebutuhan, contohnya tadi rumah pertama, tipenya juga sederhana, itu menjadi pengurang daripada harta yang akan dia zakati. Kemudian yang kedua apa tadi? Zakat mal, dibelikan barang baru didistribusikan. Ini mengenai apakah zakat itu wajib dengan aini. Aini itu sesuai fisiknya. Apakah kalau deposit kita emas, kita wajib mengeluarkan zakatnya dalam bentuk emas? Ataukah kalau deposit kita perak, kita wajib mengeluarkan dalam fisik perak? Apakah jikalau fisiknya hewan ternak dalam zakat pertanian, kambing misalkan, yang kita keluarkan juga wajib kambingnya. Nah, di sini ada beberapa pendapat, dan ini juga bersinggungan dengan zakat fitri juga, jemaah. Bersinggungan dengan zakat fitri juga. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah dalam mazhab Abu Hanifah, mereka menyatakan bahwa boleh yang dikeluarkan fisiknya berbeda daripada deposit dia atau objek zakat dia, seperti itu. Berdalil dengan apa yang dipraktekkan oleh Mu'ad bin Jabal ketika ke negeri Yaman. Mu'ad bin Jabal menaik zakat pertanian dan zakat peternakan di Yaman, tapi yang dipungut dalam bentuk pakaian, sebab Madinah butuh pakaian. Berarti yang dipungut zakatnya beda dengan fisik asli zakatnya. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Hanifah membolehkan baik zakat harta, baik zakat fitri, tidak mesti dengan fisik yang disebut dalam nas, boleh yang lain. Maka dalam mazhab Abu Hanifah contohnya zakat fitri boleh dengan uang. Itu mazhab apa tadi? Abu Hanifah. Adapun mayoritas para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Maliki, mereka menyatakan bahwa apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah itulah yang harusnya dikeluarkan. Itulah yang harusnya dikeluarkan. Jadi dan fungsi Rasulullah merinci itu adalah fungsi penekanan. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa 40 sapi misalkan dikeluarkan zakatnya, kemudian 5 ekor onta dikeluarkan zakatnya, kalau 25 onta yang usia 1 tahun, kalau sekian ontanya 2 tahun. Perincian di sini maksudnya adalah penekanan bahwa fisik dikeluarkan dari objek zakat, harus sama dari objek zakat. Itu fungsinya perincian. Ketika Rasulullah SAW merinci dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mewajibkan zakat 1 sa' daripada kurma, 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari makanan pokok apapun. Itu perincian itu maksudnya sekaligus juga penekanan, jangan keluar daripada makanan. Ini pendapat yang kedua. Kecuali Al-Imam Ahmad sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah merinci boleh selain fisik objek zakat kalau yang pertama ada hajat yang mendesak atau maslahat yang besar. Yang kedua khusus pada permasalahan zakat harta atau peternakan atau pertanian atau yang lainnya, tidak untuk zakat fitri. Nah, ini penjelasan di dalam mazhab Al-Imam Ahmad. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebih begitu. Kemudian yang ke berapa tadi? 3 apa tadi?
Oh, zakat mal yang didistribusikan kepada keluarga. Kata para ulama bahwa zakat itu tidak boleh kepada mereka yang tajibu nafaqatuhum, yang mereka wajib dinafkahi secara umum. Maka istri misalkan tidak dizakati, tapi istri boleh berzakat pada suami, kemudian anak begitu ya, kemudian ke atas juga orang tua. Adapun saudara maka boleh dizakati. Kata para ulama, baik anaknya telah punya penghasilan lepas dari kewajiban nafkah, sebab kewajiban nafkah itu kan anak laki-laki sampai balik. Di atas balik sifatnya ya dukungan begitu ya, tidak wajib lagi. Seperti anak perempuan sampai dia berpindah, kalau dia menikah, berpindah yang menafkahi dia sampai dia menikah. Naam seperti itu. Jadi untuk istri dan anak serta orang tua itu tidak diperbolehkan kalau saya lihat pendapat para ulama. Selainnya maka diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Berikutnya tadi apa? Iya. Dari hukum hitam putih memang tidak wajib zakat. Contohnya misalkan seseorang sudah sampai nisab dan haulnya kan 12 bulan. Pada bulan ke-11 dia belikan aset. Iya kan? Jadinya nisabnya tadi enggak ada lagi. Minus atau habis. Dan enggak zakat-zakat dia. Atau dia kasihkan ke keluarganya. Enggak zakat-zakat. Apakah yang demikian tetap wajib zakat? Iya, seperti itu. Kata para ulama, atas mereka yang memiliki hak untuk memeriksa dan memungut, dia melihat indikasi. Kalau di ujung-ujung nisab dia belanjakan, wah berarti ini apa istilahnya itu? Kalau dalam istilah pajak itu apa Pak? Semacam ya begitu. Jadi semacam dia melakukan penyembunyian, dia melakukan semacam hiding seperti itu. Tapi kalau di pajak kan ada planning boleh, tapi kalau hiding itu nggak boleh. Nah kalau di zakat beda lagi. Kalau ada indikasi, wah ini manipulasi nih, ini menyembunyikan ini. Dan indikasinya biasanya kalau mepet-mepet. Itu kalau ada indikasi kuat, maka pemungut zakat itu berhak ya melakukan penghitungan ulang. Tetapi kalau tidak ada indikasi maka atau enggak ada petugas zakat, saya suka kalau agak ngantuk ini ketukar pajak dengan zakat. Kalau saya salah dipahami Pak ya, tolong dia. Jadi kalau misalkan petugasnya enggak ada indikasi, enggak menemukan indikasi, tapi yang orang mengeluarkan zakat tadi atau enggak ada petugas negaranya yang memungut dan memeriksa dan menghitung, dia berusaha menghindari hukum asalnya hitam putih, dia tidak kena. Misalkan enggak ada petugas di negara yang enggak ada petugas zakatnya untuk mengecek, menghitung dan memungut secara paksa. Bulan ke-11 dia jual, hukum fikih hitam putihnya dia enggak wajib zakat. Hukum fikihnya. Tapi Allah melihat ke dalam hati. Kalau niat dia menghindari pajak kan zakat tadi ya. Zakat, saya takut salah ngomong. Menghindari zakat, tapi memang rata-rata orang enggak ada menghindari zakat ya. Alhamdulillah rata-rata orang enggak ada menghindari zakat. Nah, kalau niat dia menghindari zakat, maka dia dosa. Kalau dia berdasarkan memang hajat, kebutuhan, maka dia enggak dosa seperti itu. Insyaallah demikian. Wallahu taala alam shawab. Iya, jadi yang namanya wajib pahalanya lebih banyak daripada sunnah. Pahalanya secara umum bahwa wajib itu lebih banyak daripada sunnah. Dan sunnah itu sebagai tambahan di atas wajib. Jadi harusnya contoh paradoks jikalau seseorang infak tapi dia wajib zakat tapi tidak bayar zakat.
dia jiwa sosialnya tinggi, tapi nggak bayar zakat misalkan. Kecuali karena kebanyakan infak sehingga hartanya tidak ada yang bisa dizakati, nggak sampai nisab, gitu Pak. Jadi memang zakat ini lebih utama daripada sedekah. Itu kan ada dua makna, sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut juga dengan istilah zakat. Sedekah sunnah disebut juga semacam infak atau yang semacamnya. Jadi seperti itu. Sampai di sini jamaah, semoga saja kita sudah bisa memahami, kemudian menghitung sendiri, kemudian juga mengeluarkan zakatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang mencukupi dan juga rezeki yang halal. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita berdoa semoga Allah taala menerima amal-amal kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.